Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Nanti fokus perenungan kita ayat yang ke-13. Tapi saya akan membaca dari ayat yang ke-9 ya, supaya kita bisa jelas memahami ayat ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, ayat yang ke-13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, kita memahami betapa kasih Kristus bukan sekedar memenangkan hati, bukan sekedar menenangkan hati. Ia membangunkan jiwa yang tertidur dalam gelap. Kita tidak hanya diselamatkan dari kegelapan, tetapi dipindahkan menuju terang yang hidup dan bermakna. Dalam terang itu, kasih Allah bekerja sebagai anugerah yang aktif, membarui hati kita, menata arah hidup kita, dan menggerakkan langkah kita. Saudara, pagi hari ini tema yang kita renungkan dari ayat ini adalah dibangun oleh kasih, digerakkan oleh misi. Dibangunkan oleh kasih, digerakkan oleh misi. Ayat yang kita baca barusan adalah tentang berbicara tentang sebuah tindakan Allah yang sangat radikal, melepaskan dan memindahkan kita. Kita tidak dibangun oleh kekuatan sendiri. Saya dan saudara tidak dibangun oleh kekuatan saya dan saudara sendiri, tidak. Ya. Tetapi kita dibangunkan oleh kasih. Dibangunkan oleh kasih Kristus. Kasih Kristuslah yang lebih dulu bekerja menembus gelapnya dosa, apatisme rohani, dan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Inilah anugerah yang mendahului yang Tuhan Allah berikan. Anugerah pendahuluan dalam seringkali kita kenal. Allah datang saat kita belum mencari. Saudara, ini dengar dengan baik. Allah datang ketika saya dan saudara belum mencari. Memanggil saat kita belum sadar. Jadi bukan karena kita mencari, karena kita menyadari, bukan. Allah terlebih dahulu yang berinisiatif. Saudara, namun pemindahan itu bukan akhir cerita. Pemindahan dari dalam gelap kepada terang itu belum akhir cerita. Kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Itu belum akhir cerita. Sebuah realitas hidup baru dengan nilai, arah, dan tujuan yang baru. Terang kerajaannya tidak mengundang kita untuk nyaman.
Ya udah di dalam kerajaan ya sudahlah, bukan. Terang kerajaannya justru mengajak kita atau melibatkan kita. Terang kerajaan itu mendorong saya dan saudara atau mengundang saya dan saudara untuk terlibat. Kasih yang membangunkan iman selalu berlanjut menjadi kasih yang menggerakkan misi. Kasih yang membangunkan iman selalu berlanjut dengan kasih yang menggerakkan misi. Saudara, keselamatan sejati tidak berhenti pada status. Diselamatkan tidak hanya di sana, melainkan terlihat dalam hidup yang berdampak. Jadi kita bukan hanya diselamatkan selesai, bukan. Tapi saya dan saudara seperti yang selalu saya sampaikan juga, diselamatkan untuk menyelamatkan, diselamatkan untuk berdampak. Hati yang peka, tangan yang melayani, dan langkah yang taat. Saudara, iman yang hidup selalu bekerja oleh kasih. Anugerah yang menyelamatkan adalah anugerah yang membarui karakter dan mendorong kesaksian. Kita hidup bukan lagi di bawah kuasa gelap yang memenjarakan, tetapi di bawah pemerintahan Kristus yang mengutus. Terang yang kita terima menjadi terang yang kita bagikan. Terang yang kita terima menjadi terang yang kita bagikan. Sekali lagi saya dan saudara, diselamatkan, dibangunkan oleh kasih, dan digerakkan oleh misi untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi basaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi basaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu telah membangunkan kami dari kegelapan dan memindahkan kami ke dalam terang kerajaan-Mu. Jangan biarkan kami berhenti pada kenyamanan keselamatan, tetapi gerakkan hidup kami untuk melaksanakan misi-Mu. Bentuklah hati kami, arahkan langkah kami, dan pakailah hidup kami agar kasih-Mu nyata bagi dunia ini.